Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 746 sampai bab 750. Orang-orang itu langsung bodoh. Mereka juga telah mendengar tentang Omi, yang tiba-tiba terkenal untuk sementara waktu. Dan mereka juga mendengar bahwa Omi memiliki kecantikan kelas dunia di bawahnya. Tentu saja, kebanyakan orang tidak melakukan apa-apa ketika mereka mendengar berita ini. Lagi pula, Omi bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan oleh semua orang. Namun, Maurice ini berbeda. Ketika dia mendengar bahwa Omi memiliki kecantikan kelas dunia, dia merasa bahwa dia tidak dapat memanfaatkan orang lain. Kecantikan harus kuat agar layak dimiliki. Namun, tidak pernah menyangka bahwa Maurice, yang baru saja mengirimkan suratnya, akan berbalik dan Omi hanya akan menggali ke rumahnya dan memukulinya setengah mati. Kekuatan dan kekerasan Omi secara langsung mengejutkan beberapa tukang kebun yang menyembah Maurice. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk bereaksi setelah Omi terbang menjauh. Cepat, cepat, pergi dan lihat bagaimana keadaan Maurice. Beberapa dari mereka menutup ke dalam sumur dan terbang ke dalam sumur untuk merebut Maurice. Ya Tuhan, Maurice baru setengah hidup. Lakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan kekuatan Omi, dia harus setidaknya menjadi penyembuh kelas 10 untuk menyelamatkannya. Cepat pergi ke paviliun bintang awan. Ada penyembuh paling kuat di akademi di sana. Omi kembali ke rumahnya. Kemana saja kamu? Samira bertanya. Tidak pergi ke sana. Bagaimana kabarmu? Yah, lebih baik lagi hari ini. Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya padamu. Apakah kekuatanmu meningkat lagi? Benar, sekarang aku lebih kuat. Tidak lebih lemah dari Mu Qianji. Aku telah menembus ke puncak kesempurnaan bawaan. Dan aku telah berlatih teknik vertigo ke tingkat kekuatan. Jadi, tingkat pertama dari alam persatuan awal. Atau bahkan tingkat kedua, mungkin tidak akan dapat mengambil keuntungan apapun di tangan saya. Baiklah, Samira, kamu beristirahat dengan baik. Dan ketika kamu beristirahat, kita hampir akan pergi. Pergi kemana? Meninggalkan Star Ocean Academy? Atau, rencana lain? Setengah jam kemudian, di halaman kecil Manor Omi, Omi memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Omi sedang berlatih seni bela diri. Tidak peduli apa. Orang tidak pernah bisa lupa untuk berlatih seni bela diri. Dan tidak peduli seberapa tinggi ranah itu membutuhkan seni bela diri untuk mendukungnya. Pedang dan pedang bersama, ledakan, Omi dibungkus. Dan selokan dipotong di tanah. Namun, Omi terkekeh. Tidak, masih terasa lemah. Saat ranahku meningkat, seni bela diriku semakin lemah. Bukan karena pedang dan pedang gabungan tidak berfungsi. Itu karena dengan alam yang lebih tinggi, fisikku lebih tinggi. Dan kemampuanku untuk menahan serangan juga lebih tinggi. Seni bela diri yang sama, yang dilakukan sebelumnya, tidak lagi konsep yang sama dengan melakukannya sekarang. Arti Omi mudah dimengerti. Ketika Anda pergi ke sekolah menengah, topik di sekolah dasar menjadi lebih sederhana. Dan ketika Anda pergi ke sekolah menengah, topik di sekolah menengah menjadi lebih sederhana. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran. Teknik pedang dan pedang Omi keduanya adalah seni bela diri kelas 9. Dan ketika pedang dan pedang digabungkan, mereka dapat menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 12. Kekuatan seni bela diri kelas 12 biasanya hanya bisa diproduksi oleh orang yang kuat dari alam persatuan. Oleh karena itu, Omi masih belum ketinggalan dalam mencapai alam persatuan dan mampu menghasilkan kekuatan 12 seni bela diri setara. Namun, untuk Omi secara pribadi, dia sudah tertinggal. Karena ketika dia berada di tingkat pertama kesempurnaan agung bawaan, dia mampu menghasilkan 12 tingkat kekuatan bela diri dengan menggabungkan ikatan. Dan sekarang dia setengah kaki ke alam persatuan. Dia masih menghasilkan 12 tingkat kekuatan. Dan bertahan untuk kematian adalah memiliki alam yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih kuat, dan sedikit peningkatan kekuatan dibandingkan sebelumnya. Tetapi sedikit itu tidak berarti apa-apa. Ada apa? Samira datang dengan sepanci air dan menuangkan secangkir teh untuk Omi. Dia melihat alis Omi dengan erat. Kunci itu tampak seperti pertanyaan yang sibuk. Lemah. Apa yang lemah? Keterampilan seni bela diri saya.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Alam telah meningkat. Gerakan seni bela diri apapun telah meningkat dari sebelumnya. Tidak. Peningkatan ini hanya kuantitatif, bukan kualitatif. Ho, aku harus menemukan cara untuk membuat seni bela diriku, sehingga aku bisa mengeluarkan kekuatan peringkat ke-13. Wow, Omi dibungkus lagi dengan pedangnya. Ledakan. Sebuah pohon. 10 meter darinya. Dipotong-potong. Namun, ini jauh dari cukup untuk Omi. Itu hanya kekuatan seni bela diri kelas 12. Omi terus berlatih sendirian di halaman. Tetapi tidak banyak yang bisa ditunjukkan untuk itu. Dan pada akhirnya tergantung pada apakah dia bisa memahami apapun atau tidak. Di Star Ocean Academy, kisah pemukulan Omi terhadap Maurice dengan cepat menyebar. Siapapun dari Star Ocean Academy tahu tentang karakter Maori, dan popularitas Maori jauh melampaui Omi. Suku Maori telah digantung oleh Omi, dan kejadian ini bahkan membuat beberapa staf alam Persatuan Akademi Star Ocean memperhatikan. Banyak anggota staf Star Ocean Academy berada di level awal pertama, kedua, ketiga, dan puncak dari Unity Realm. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memperhatikan Omi sebelumnya karena apa yang telah dilakukan Omi tidak cukup untuk mendapatkan perhatian mereka. Tetapi sekarang, gantungan Maurice Omi membuat mereka memperhatikan siswa internasional bernama Omi. Banyak dari anggota staf Unity Realm awal ini adalah mantan siswa internasional yang tidak pernah meninggalkan Star Ocean Academy dan tetap di sini setelah bergabung ke alam persatuan. Pada saat ini, di perairan barat laut Star Ocean Academy, 3 pria dan seorang wanita muncul dari laut. 4 dari mereka, masing-masing dari mereka menarik tali baja yang sangat kuat di tangan mereka. Hei, Holly, tim binatang laut kita turun ke laut kali ini. Itu berlangsung selama 7 hari. Kami benar-benar kelelahan. Apakah kamu ingin pergi ke tempatku di malam hari dan menemukan 2 anak ayam untuk Harpy? Seorang pria dengan janggut emas di wajahnya berkata kepada pria lain. Haha, Angie, ya. Pada saat yang sama, salah satu wanita memberi mereka izin kotor. Pria yang berjalan terakhir berkata, Angie, para siswa perempuan di manormu. Kami telah bermain dengan mereka beberapa kali. Kan, tidak menyenangkan. Cacing tanah. Jangan curiga. Tidak banyak wanita di Akademi Singhai dan tidak ada wanita cantik sama sekali. Jadi kita harus melakukannya. Angie, ketika kami turun ke laut 7 hari yang lalu, saya pikir saya mendengar seseorang mengatakan bahwa akademi kami memiliki kecantikan kelas dunia. Itu mungkin, sungguh. Aku mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa kecantikan kelas dunia ini ada di tangan Omi itu. Omi, kamu melupakan siswa internasional yang agak terkenal yang datang entah dari mana beberapa waktu yang lalu. Orang yang berdebat dengan Omarsh untuk penyembuhan. Ya, pria itu jenius ganda. Dan ada pembicaraan pribadi bahwa dia memiliki kecantikan kelas dunia di bawah komandonya. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Bagaimana jika itu benar? Pria bernama Holly berkata. Pria bernama Angie tertawa. Jika benar-benar ada wanita cantik kelas dunia, maka Omi tidak pantas memilikinya. Dan aku, Angie, akan menjadi orang pertama yang menghancurkan Omi dan meraihnya. Kami akan mencari tahu apakah kami menemukan seseorang untuk bertanya-tanya. Bagus. Beberapa orang segera berteriak kepada beberapa siswa bernyanyi yang berjalan tidak jauh. Kalian, kemarilah. Orang-orang itu terkejut. Ini senior dari Sibis Squad. Halo. Kalian sangat bersemangat untuk melihat idola Anda. Baiklah. Jangan bersemangat. Aku bertanya kepada kalian. Ketika kita turun ke laut 7 hari yang lalu, aku mendengar bahwa akademi kita memiliki keindahan kelas dunia. Apakah itu benar? Idol. Memang benar. Kami juga pernah mendengar bahwa dia adalah salah satu anak buah Omi. Namanya Samira. Aku pernah mendengar bahwa dia sangat cantik. Sayangnya, Omi itu sangat kuat. Belum lagi kita. Bahkan master kebun rumah bawaan itu tidak akan berani memukulnya. Baiklah. Itu bukan urusanmu. Orang-orang itu tampak seperti mereka sangat memuja. Setiap siswa internasional tahu bahwa itu yang terkuat dari regu binatang laut adalah yang paling mengagumkan. Sementara siswa internasional lainnya masih khawatir tentang duel bulanan. Mereka, para jenius sesat, sudah pergi ke laut untuk menangkap binatang laut. Bagaimana mungkin ini tidak membuat sebagian besar siswa internasional menyembah? 4 anggota terkuat dari pasukan binatang laut adalah orang-orang di 4 besar daftar dewa perang. Orang Maori yang digantung oleh Omi. Dia adalah yang kelima. Maori tidak bisa bergabung dengan pasukan binatang laut karena dia belum mencapai alam kesempurnaan agung bawaan. Jika tidak,
Dia juga salah satu anggota pasukan binatang laut. Hahaha. Kecantikan kelas dunia. Tunggu aku. Pria bernama Enji tertawa keras. Dua pria lainnya juga tertawa tanpa mengindahkan. Sementara wanita itu bersinar, cabul, dan terbang kembali ke rumahnya sendiri. Omi sedang berlatih seni bela diri di halaman belakang rumahnya sendiri. Wow, Omi melemparkan pisau dan pisau ke tanah. Agak kecewa. Berlatih dan berlatih. Itu saja. Jika saya tidak dapat memahami tingkat niat pedang yang lebih tinggi, maka hanya itu yang bisa saya lakukan dengan seni bela diri ini. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dengan pedang dibentangkan dan pedang di hatiku. Aku sudah lama memahami niat besar memiliki pedang di hatiku. Bagaimana aku harus memahami maksud yang lebih dalam? Omi duduk di tanah. Niat pedang semacam ini benar-benar tidak mungkin untuk diajarkan. Dengan pedang dalam pikiran, bagaimana saya bisa memahami tidak ada pedang? Tingkat ketiga dari niat pedang adalah untuk tidak memiliki pedang di tangan Anda, yang merupakan tingkat di luar memiliki pedang di hati Anda, karena harus tidak memiliki. Tapi Omi belum bisa memahaminya. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan dari luar. Di mana Omi? Siapa yang menelepon saya? Hati Omi bingung. Omi segera terbang ke udara dan segera melihat 3 pria berdiri di udara di atas gerbang manor. Kamu adalah Omi? Salah satu pria bertanya. Dengan nada agak menegaskan yang, singkatnya, tidak nyaman bagi orang untuk mendengarnya. Omi sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia baru saja pergi untuk memukuli Maurice di pagi hari. Lalu kembali dengan perasaan agak lemah dalam seni bela dirinya. Lalu ingin mempelajari gerakan baru tetapi tidak tahu. Dan ingin memahami tingkat niat pedang yang lebih tinggi. Juga tidak tahu. Jadi Omi sudah dalam suasana hati yang bermasalah. Pada saat ini, 3 tamu tak diundang datang menemuinya. Yang membuat hati Omi sedikit panas. Iya, aku Omi. Omi menganggukkan kepalanya. Wajahnya agak dingin. Tetapi pria ketiga itu tidak mendengarnya. Tidak menyadari bahwa Omi sudah terbakar di dalam. Omi, ini cacing tanah. Ini Holly. Dan aku Enji. Salah satu pria berkata. Omi berkata, kentut. Yoho. Perasaan yang sombong. Pria ketiga itu semua tampak sedikit terkejut. Di mata mereka. Meskipun Omi agak terkenal. Dia hanya sedikit terkenal. Dia bahkan belum mencapai ketinggian mereka saat ini. Jika tidak, dia akan memasuki Sibis Squad sejak lama. Omi. Aku bertanya padamu, apakah kamu memiliki siswa internasional yang cantik di bawahmu yang dikenal sebagai kelas kecantikan dunia? Enji itu bertanya. Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ya. Mereka terkejut. Omi sebenarnya tidak membela diri sama sekali. Dia hanya mengakuinya. Itu terlalu lugas. Oke, kalau begitu, panggil siswa asing yang cantik itu. Mari kita lihat betapa cantiknya dia. Bagus. Omi masih mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, yang membuat percakapan mereka semakin mengejutkan. Mereka memiliki perasaan di dalam diri mereka bahwa Omi berani mengangguk setuju begitu tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia tidak takut pada mereka sama sekali atau, mereka merasa terlalu takut pada mereka. Ken. Samira. Keluar, teriak Omi. Detik berikutnya, Samira terbang ke sisi Omi. Lepaskan topengnya dan biarkan Grizzlies ketiga menikmatinya. Kata Omi dengan dingin. Pria ketiga itu marah. Hanya melihat Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Apakah mereka terlalu takut pada mereka bertiga? Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa Omi tidak terlalu takut pada mereka. Tetapi sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa berkata ke wajah mereka? Biarkan Grippers ketiga mengaguminya. Jika mereka Grippers, lalu siapa lagi di dunia ini yang kuat dan berbakat tampan? Omi. Kamu, Enji sangat marah. Omi bertanya-tanya. Jangan bicara dulu. Belum terlambat untuk mengagumi postur wanitaku dulu. Mengatakan itu, Samira membuka topengnya. Tiba-tiba, kecantikan Samira ditampilkan di bawah mata ketiga pria itu. Samira menatap Omi dengan agak tak berdaya. Dia mendapat masalah untuk Omi lagi, yang membiarkan Akademi Laut Bintang ini terlalu kekurangan kecantikan. Pria ketiga itu, Enji, cacing tanah, dan Holly, terkejut ketika mereka melihat Samira di sebuah pulau terpencil yang sangat kurang pada wanita dan berani menabur ketika mereka melihatnya. Tiba-tiba melihat tingkat keindahan Samira benar-benar akan membuat orang kehilangan akal sehat. Mereka bertiga sekarang menatap Samira dalam diam. Omi berkata, "3. Apakah kamu sudah selesai menonton?"
Ini adalah wanita yang saya peluk dan tidur di bawah selimut setiap malam. Enji adalah orang pertama yang mengatakan, Don Omi, kamu tidak berhak atas wanita cantik itu. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Cacing tanah itu berkata, saya sudah dewasa dan melihat wanita yang begitu cantik untuk pertama kalinya. Omi, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan saya memilikinya. Untuk menebusnya kepada Anda, saya bersedia menukar 3 siswa perempuan biasa dengan Anda. Jangan tidak tahu berterima kasih. Holly juga meneguk. Omi, kami adalah anggota Sea Beast Squad. Kami sering hidup dan mati di dasar laut. Wanita cantik, kami pantas menikmatinya. Kamu belum pantas mendapatkannya. Omi bertanya-tanya. Apakah kamu sudah selesai melamun? Apa, Omi? Apakah Anda ingin melawan? Anda juga tidak pergi untuk mencari tahu tentang status kami ketiganya di Akademi Samudra Bintang. Saya melihat bahwa Anda memiliki sedikit potensi. Itu alasan saya tidak menyertakan Anda. Itu alasan saya membuang-buang begitu banyak kata dengan Anda di sini. Jika Anda tidak tahu lebih baik, maka saya akan menyalahkan. Hahaha, Omi menghunus pedangnya dan berkata, kamu kodok hanya layak tidur dengan induk babi yang juga kodok. Kamu berani sombong di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Lakukanlah. Aku akan membiarkanmu memiliki 3 pukulan. Setelah 3 pukulan, maka aku akan dibunuh karena kejam. Apa? Mari kita membuat 3 pukulan. Apa yang Anda maksud? Bicaralah dengan jelas. Enji berteriak. Dia berpikir bahwa salah satu dari mereka akan dapat mengucapkan Omi tanpa diskusi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan membiarkan mereka melakukan 3 gerakan. Omi bertanya, apakah kamu tuli? Bersama-sama. Saya akan membiarkan Anda memiliki 3 pukulan demi bakat Anda yang cukup besar. Dan saya hanya melakukan ini demi pertemuan yang baik di masa depan. Jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Sialan kamu. Enji adalah orang pertama yang membangun. Marah di dalam. Anggota Sea Beast Squad. Yang orang lain tidak pernah bisa bergabung dalam kehidupan mereka. Benar-benar diperlakukan dengan kejelekan seperti itu. Berdengung. Enji mengeluarkan rantai besi besar di tangan. Berdengung dan menyapu ke arah Omi. Membuat suara teraba dan dingin. Rantai hitam pekat setidaknya setebal paha manusia. Begitu dia melakukannya, Omi bisa melihat seberapa kuat Enji ini. Memang jenius. Satu rantai besinya menyapu. Kekuatan rantai mencapai setidaknya seni bela diri tingkat 11. Pemahaman niat, pasti telah mencapai kesuksesan besar memiliki pedang di hati. Jadi, memang jenius. Namun, juga siapa lawannya? Lawannya adalah Omi. Seseorang yang telah mencapai kekuatan bela diri kelas 12 setelah menggabungkan pedang. Dan juga kuat dalam memukau. Mesmerisme telah mencapai kelas 12. Omi menyeringai. Mengalahkan dirimu sendiri. Kamu mungkin juga merusaknya. Wow, pedang Omi menghantam. Dan rantai encantet langsung berubah menjadi bagian. Aduh, pedang Omi naik. Dan di detik berikutnya, dari selangkangan Enji, sesuatu yang tiba-tiba jatuh. Ah, Enji berteriak. Menutupi pantatnya. Pedang Omi di tangan yang lain melayang. Dan sebelum benda jatuh itu menghantam tanah, sebilah pisau tersapu, menutupi kabut darah. Dan benda itu tiba-tiba berubah menjadi hujan darah. Ah, 2 lainnya, Cacing Tanah dan Holly, terkejut. Enji hanya bertarung 1 kali. Tetapi dia kalah telak. Omi ingin mereka melakukan 3 gerakan. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi sia-siakan. Cacing Tanah dan Holly bukanlah orang bodoh. Dan langsung tahu bahwa mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Lari, keduanya segera melarikan diri. Tidak peduli bahwa Enji jatuh sakit di udara. Omi memandang mereka yang melarikan diri. Memunculkannya dingin. Dan pedang di tangannya menjentikkan lagi. Aduh, pedang itu melesat dan terbang melewati pinggul Holly. Lalu diikuti oleh pinggul Cacing Tanah. Dan ketika satu pedang terbang melewati dua gumpalan sesuatu jatuh. Kanopi. Omi mempersempit pisau di tangan yang lain. Dan energi pisau itu mengubah 2 kelompok yang jatuh menjadi 2 kabut berdarah. Ah, hanya mereka bertiga yang beredar di udara. Kecepatan Omi sangat cepat dan kekuatan bahkan lebih dalam. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Meskipun Omi sendiri berpikir bahwa keterampilan seni bela diri gabungan pedangnya dianggap sangat lemah. Tetapi itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dia masih sangat kuat dibandingkan dengan mereka. Tepat pada saat ini, seorang wanita dengan cepat terbang dari jauh. Berhenti, wanita itu berteriak.
Wanita ini adalah anggota wanita dari Sibis Squad, bernama Jian Qiu, yang merupakan yang terkuat di antara anggota Sibis Squad dan merupakan kapten dari Sibis Squad. Jian Qiu, selamatkan aku, Kapten. Dia memotongku di bawah. Jian Qiu mengerti sekilas bahwa ketika mereka baru saja kembali dari laut bersama, dia telah mendengar ketiganya akan mendapatkan seorang wanita, dan bertanya apakah Omi benar-benar memiliki wanita cantik di bawahnya. Tanpa diduga, dia baru saja kembali ke mandi dan keluar. Tetapi ini terjadi. 3 anggota tim disia-siakan oleh Omi di bawah. Wajah Jian Qiu agak putih, dan ketika matanya menatap Omi, dia agak marah karena dia telah meletakkan tangan yang begitu berat untuk menghapus akar kehidupan orang-orang. Omi, kamu sangat kejam. Omi memandang wanita itu dan berkata, masalah ini bukan urusanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Tidak mungkin. Aku kapten pasukan binatang laut. Biarkan aku mempelajari gerakan cemerlangmu, kata Jian Qiu. Sehelai cahaya putih melintas di tubuhnya. Pedang lembut ditarik keluar dari pinggangnya. Pedang keluar seperti embun beku, ketajamannya seperti membawa bau darah. Omi secara internal disimpulkan sekaligus. Wanita ini tidak diragukan lagi yang terkuat dari mereka semua. Aduh, pedang di tangan Omi tiba-tiba terbang keluar, secepat kilat. Engah, sebuah pedang menembus dada dan menembus dada Jian Qiu. Wow, kekuatan yang kuat mendorong wanita itu ke belakang. Gedebuk, akhirnya, pedang Omi menjepitnya ke pohon terdekat. Ah, Jian Qiu konyol. Dia mengejutkan. Tidak pada level yang sama sekali. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Star Ocean Academy memiliki siswa asing yang begitu kuat? Jika dia punya, lalu bagaimana dia bisa menjadi yang pertama di peringkat dewa pertempuran? Tidak dapat menerima pukulan. Juga kesempurnaan besar bawaan. Dia sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Ketiga idiot itu datang untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Tidak heran mereka terbuang sia-sia di bawah. Berdengung. Pada saat ini, sosok Omi tiba-tiba muncul di depan Jian Qiu. Omi berkata, anggota Sibis Squad, terlalu kotor. Pedang ini adalah hukuman untukmu, Kapten. Setelah mengatakan itu, Omi melepas pedangnya, dan Jian Qiu yang menempel di pohon juga jatuh ke tanah, menutupi dadanya, mengeluarkan darah. Luka ini, tentu saja, tidak bisa mati, bahkan jika ketiganya lumpuh di bawah. Tetapi melumpuhkan bagian bawah pada akhirnya merepotkan. Dan jika Anda memperbaikinya, Anda tidak tahu berapa banyak fungsi yang tersisa. Kalian semua, kembali, Jian Qiu berteriak kepada orang ketiga itu. Segera, mereka berempat menghilang di atas manor Omi. Samira terbang ke sisi Omi dan dengan sibuk berkata, Omi, kamu terlalu takut. Ya, kamu terlihat sangat galak sekarang. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sama sekali. Entah aku kuat atau aku diintimidasi oleh mereka. Apakah aku perlu menunjukkan belas kasihan? Yah, kenapa mereka semua gila sekali ketika mereka melihatku? Akademi Bintang Laut. Berapa banyak kekurangan wanita yang ada di sini? Anda tidak akan tahu. Siswa internasional yang bertahan hidup di dasar laras. Mereka tidak memiliki wanita sama sekali. Memperkosa induk babi di hutan. Ah, aku tidak tahu. Sendirian. Jadi itu normal bagi mereka untuk menjadi gila ketika mereka tiba-tiba melihatmu di sini. Baiklah. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Aku harus terus mempelajari seni bela diriku. Seni bela diriku terlalu lemah. Aku harus meningkatkan. Samira menatap Omi dengan sok-sok. Keempat orang terkuat di Akademi Samudra Bintang yang berdetak. Dan masih mengatakan bahwa mereka lemah. Omi terus belajar seni bela diri. Dan Akademi Xinghai hari ini tidak ditakdirkan untuk diam. Anggota tim binatang laut. Yang disembah dan dikagumi oleh semua siswa internasional di Akademi. 3 orang lumpuh. Dan bahkan pemimpin tim, Jian Qiu, memiliki pedang yang menembus dadanya, dan orang yang melakukan ini adalah Omi. Insiden ini bertujuan untuk membangkitkan Akademi Samudra Bintang. Pada saat ini, di ruangan tertentu di Akademi Star Ocean, Maurice, yang telah dipukul secara brutal oleh Omi di pagi hari, disembuhkan dan sekarang bangun. Begitu dia bangun, Maurice berseru, "Jangan hentikan aku. Aku akan membunuh Omi." Saudara, jangan. Kamu bahkan belum cocok untuknya. Jangan hentikan aku. Bahkan jika aku bukan tandingan, aku akan membunuhnya. Pada saat itu, seorang pria berlari dari luar dan berteriak, "Kakak, itu buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi."
Tidak peduli hal besar apa yang telah terjadi. Itu tidak berguna. Aku akan membunuh Omi. Kakak, aku baru saja mendapat kabar. Anggota tim binatang laut, cacing tanah, Holly, dan Angie, mencoba mencuri wanita Omi. Dan lumpuh di bawah oleh Omi. Dan bahkan pemimpin tim, Jian Qiu, mendapat pedang melalui dada. Ah, aku, Maurice, yang baru saja berteriak bahwa dia akan membunuh Omi, menutupi selimutnya dan sepertinya akan pulih dari luka-lukanya. Tidak ada pedang di tangan. Tanpa pedang, ketika ada pedang, bagaimana mungkin tidak ada pedang? Lebih baik tidak memiliki pedang daripada memiliki pedang. Sepertinya aku mengerti bahwa memiliki pedang di tangan adalah perasaan pedang dan tangan menjadi satu. Dan ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, tangan adalah pedang dan pedang adalah tangan. Saya telah terjebak pada gagasan bahwa pedang hanya dapat digunakan dengan pedang dan pedang hanya dapat digunakan dengan pedang. Bagaimana ini bisa mencapai keadaan tanpa pedang? Untuk benar-benar mencapai tanpa pedang di tangan, tidak perlu lagi membedakan antara pedang atau pedang. Senjata apapun adalah pedang. Dan semua senjata hanyalah pedang. Omi tiba-tiba duduk di lantai, mengambil pedang itu dengan ayunan santai. Dan dengan suara keras, kompresi udara. Hahaha. Niat pedangku telah naik ke level lain. Mencapai level pemula karena tidak memiliki pedang di memang. Sekarang, aku tidak perlu menggunakan dua senjata untuk menggabungkan pedangku. Salah satu pedangku, atau salah satu pisauku, sudah cukup untuk melakukan kombinasi pada saat yang sama. Setelah mengatakan itu, Omi menunjuk tangan. Pedang di tangan pada saat yang sama pada saat yang sama. Dia melakukan teknik pedang dewa pembunuh dan teknik pedang naga turun. Dua seni bela diri menggabungkan satu pedang. Dan dua seni bela diri menggabungkan masing-masing tangan kiri dan kanan telah membuat lompatan kualitatif. Dan kekuatan tidak hanya mencapai peningkatan kualitatif, tetapi juga menghabiskan banyak energi mental. Kekuatan pedang Omi dari ayunan ini berdiri sudah mencapai kekuatan seni bela diri kelas 13. Biasanya, hanya orang kuat yang wilayahnya telah mencapai tengah-tengah alam persatuan yang akan mampu menghasilkan seni bela diri 13 pangeran. Omi, di sisi lain, bisa melakukannya sekarang. Dengan kekuatan seni bela diri ini, Omi takut bahwa tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal tidak lagi menjadi saingan. Dan bahkan tingkat ketiga mungkin tidak memenangkan Omi, yang berada di puncak alam persatuan awal, bisa bertarung. Alam Omi belum sepenuhnya melangkah ke alam persatuan, tetapi kekuatan. Namun, bisa bertarung dengan seluruh alam persatuan awal dalam pertempuran. Omi saat ini ingin menemukan seorang ahli untuk bersaing. Omi, Samira masuk dari luar. Ada apa? Kamu akhirnya menyelesaikan penelitianmu. Ya, sudah 1 hari 2 malam. Samira berkata, apa? 2 hari 2 malam. Ya, kamu sudah duduk di sini selama 2 malam. Tidak bergerak. Aku takut mendengarkanmu. Omi ngeri. Dia merasa baru belajar di sini untuk sementara waktu. Tetapi Samira mengatakan bahwa itu sudah sehari 2 malam. Ada apa? Omi bertanya. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Anda menghancurkan darah kehidupan 3 orang dari Sibis Squad sehari sebelum kemarin. Dan juga mengalahkan Kapten Sibis Squad, Jian Qiu, dengan satu gerakan, yang telah membangkitkan seluruh Star Ocean Academy. 3 orang yang darahnya Anda lumpuhkan. Mereka menggugat Anda ke Paviliun Bintang Surgawi. Dan Paviliun Bintang Surgawi telah mengirim beberapa kelompok orang untuk memanggilmu. Tetapi saya melihat bahwa kamu telah memahami sesuatu. Jadi aku tidak mengganggumu. Oh, kalau begitu, ayo pergi ke Paviliun Bintang Surgawi. Omi segera pergi ke Paviliun Bintang Surgawi, hanya memegang pedang di tangannya. Samira sibuk mengingatkan. Kamu lupa mengambil pedangmu. Omi berkata, tidak perlu ambil. Pedangku adalah pedangku. Kamu tidak akan mengerti. Omi terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Ketika Omi tiba di Paviliun Bintang Surgawi, dia menemukan banyak siswa internasional di sekitar paviliun. Dan ketika dia melihat Omi muncul, para siswa internasional itu berlari keluar dan menatap Omi dengan mata memujanya. Menteri, tidak bisa tidak menyembah. Omi mengalahkan seluruh Sibis Squad sendirian. Omi terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Omi, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu sepanjang hari. Master Paviliun Bintang Surgawi, kata Wanderlust. Wanderlust memandang Omi dengan cukup kagum. Meskipun Omi belum mencapai levelnya, tetapi dengan bakat yang ditunjukkan Omi, itu hanya masalah waktu. Ya, aku di sini. Siapa yang menuntutku? Kata Don Omi. Kamu bisa melihat sendiri. Omi menoleh untuk melihat bahwa Angie, Holly,
dan cacing tanah, yang darah hidupnya telah dia lumpuhkan sehari sebelumnya, berdiri ke samping dengan kebencian di mata mereka, menatap Omi, dan mereka ditemani oleh seorang pria tingkat pertama dari alam persatuan awal, yang juga menatap Omi dengan marah. Siapa kamu? Mata Omi muncul pada pria ini pada tahap awal alam persatuan, yang tidak diketahui Omi. Omi, aku saudara Holly. Hobbs, pria itu berkata dengan gigi terkatup. Oh, saudara laki-laki Holly. Omi hanya mengangguk sedikit. Wajahnya tidak menunjukkan kepengecutan. Karena, tingkat pertama dari alam persatuan awal, Omi sudah mengabaikannya. Omi saat ini benar-benar tak kenal takut pada tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal. Lapisan ketiga juga tidak perlu ditakuti. Dan bahkan, di puncak alam persatuan awal, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, di mata Omi, saudara laki-laki Holly, Hobbs, adalah orang yang lemah. Bagaimana Omi akan menunjukkan kepengecutan kepada yang lemah? Pengembara paviliun bintang surgawi telah memperhatikan wajah Omi. Dan ketika dia melihat bahwa Omi tidak menunjukkan kepengecutan di hadapan saudara laki-laki Holly, seorang pria kuat dari alam persatuan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Kakak, bunuh dia untukku. Huoli menunjuk ke arah Omi dan berteriak. Omi. Omi telah menghancurkan kehidupan saudara laki-laki Hobbs dan masih bertindak sombong dan tak kenal takut saat ini. Lang Tianya berkata, Omi, kamu melihat benda itu. Kamu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan untuk menghapuskan darah kehidupan mereka bertiga. Sekarang mereka tidak puas. Kamu sendiri mengatakan apa yang harus dilakukan. Omi berkata, apa yang harus dilakukan? Jika saya diberi kesempatan lagi, saya masih akan melumpuhkan mereka. Wajah Lang Tianya menjadi pucat. Omi benar-benar berani mengatakan bahwa dalam situasi ini, tidakkah dia tahu bahwa Hobes berada di ranah persatuan? Sepertinya ada kebutuhan panjang Tianya untuk memberi tahu Omi. Long Tianya segera berkata, Omi, itu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Hobbs ini. Dia dulunya adalah siswa internasional di Star Ocean Academy. Tetapi dia tidak pergi sampai dia melangkah ke alam persatuan. Dan sekarang menjadi anggota staf akademi. Dengan kata lain, Hobbs ini, saat ini, adalah anggota kuat dari alam persatuan. Nafsu berkelana berpikir bahwa Omi tidak tahu kekuatan Hobbs dan marah karena dia bodoh. Namun, Omi tersenyum. Senior Long Tianya, Anda tidak perlu mengingatkan saya secara khusus. Saya pasti dapat melihat bahwa dia berada di alam persatuan. Dan saya juga tahu bahwa dia berada di alam persatuan. Tahap awal, dan tingkat pertama. Long Tianya menatap Omi kosong. Karena kamu tahu dia ada di alam persatuan. Mengapa kamu tidak dengan cepat menurunkan sikapmu dan memohon pengampunannya? Aku akan mengajak bermanuver lagi. Kamu membantu Holly memulihkan darah hidupnya. Lalu mengatur beberapa meja. Dan membiarkan masalah ini pergi. Hahaha, Don tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Wanderlust mengerutkan kening dan bertanya. Senior Wanderlust, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak terima kasih. Omi, aku berbicara denganmu. Kamu alis Long Tianya berkerut. Merasa bahwa Omi agak tidak menyadari dirinya sendiri. Kemarahan Hobbs berkata kepada Long Tianya. Senior Long, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Apakah Anda masih membelanya? Aku bertanya lagi. Meminta aku membalas dendam padanya. Saya menghormati paviliun bintang surgawi sebelum saya datang untuk meminta nasihat. Jika saya tidak menghormati paviliun bintang surgawi, saya akan pergi kepadanya secara pribadi. Dan saya akan menyiksanya secara pribadi. Tapi sekarang Anda lihat, dia masih tidak memiliki sedikit rasa bersalah dan sangat sombong. Itu bisa ditoleransi. Mengembara dengan bersemangat. Dia berkata, Hobbs, permintaanmu sebelumnya. Aku menyetujuinya. Memperhatikan proporsinya. Jangan membuat kutipannya. Dan Omi, aku telah melakukan yang terbaik untuk memberi isyarat baik hati. Kamu bisa melihatnya sendiri. Terima kasih. Omi mengangguk. Wanderlust berkata cocok untuknya. Tetapi Omi tidak harus melakukannya. Hanya berterima kasih atas kebaikannya. Hobbs menghunus pedangnya dan berkata, Omi, kamu menghancurkan akar kehidupan kakakku. Hari ini, aku menghancurkan akar hidupmu. Jangan katakan aku menghancurkanmu. Aku memberikan 3 menit untuk melarikan diri. Setelah 3 menit, aku akan segera mengejarmu. Mulailah menghitung. 1, 2, 3. Omi tidak segera melarikan diri. Tetapi berkata, jangan menghitungnya. Apa? Kamu bahkan tidak ingin 3 menit waktu pengungsi yang kuberikan padamu. Hobes.
Jangan buang waktuku. Lakukan saja. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk memberdayakan seumur hidup, aku akan melakukannya dengan sukarela. Sial, Hobbs kesal karena dia telah memberi Omi kesempatan dan dia benar-benar mengira membuang-buang waktunya. Apa yang bisa lebih menyebalkan dari itu? Fiu, Hobbs membunuh Omi dalam sekejap. Omi melihat pedang Hobbs dan memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatannya. Atau bahkan dengan mengatakan, kekuatan lemah di mata Omi. Meskipun dia telah mencapai ranah persatuan, kekuatan bela diri yang dia tampilkan kurang dari 12 item. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah bahwa pedangnya penuh dengan aura pembunuh berdarah. Titik ini pasti ada mencapai duel panjangnya dengan binatang laut. Selain itu, tidak ada gunanya bagi Omi untuk memuji. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dengan kekuatan yang begitu buruk, Omi menghina. Ketika semua orang berpikir bahwa Omi juga akan disia-siakan sebagai Kasim, hanya untuk melihat pedang Omi bahkan tidak ditarik keluar. Pedang itu melambai. Dan dengan keras, ketajaman yang tak terkalahkan langsung menyerang Hobbs. Meskipun Omi bahkan tidak mencabut pedangnya, tetapi perasaan itu sama dengan pedang tajam yang tak terbandingkan menusuk. Ini adalah kekuatan pemahaman niat pedang ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pedang di tangan, itu sama apakah akan menarik pedang atau tidak. Wow, Hobbs, yang belum cukup dekat, terbang mundur dari paviliun bintang surgawi dan jatuh lebih dulu ke Heavenly Star Square. Apa? Long Tianya memandang Omi dengan heran. Omi terbang keluar dari paviliun bintang surgawi dalam sekejap mata dan berdiri di atas Celestial Star Square, menatap Hobbs yang tertiup ke tanah. Hobbs bangkit dari tanah. Aduh, pada saat berikutnya, Omi mengarahkan pedangnya ke Hobbs, dan tiba-tiba, Hobbs merasakan seluruh tubuhnya dingin. Omi jelas belum mencapai alam persatuan, tetapi itu menyebabkan dia merasa sedingin es. Lang Tianya dan yang lainnya juga sibuk terbang keluar. Lang Tianya menatap punggung Omi dengan heran, dan tiba-tiba merasa punggung Omi tak terduga. Saudaraku, Holly berteriak. Hobbs berkata, Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Ini adalah paviliun bintang surgawi. Omi menyingkirkan pedangnya dan memancarkan. Hobbs, apakah aku akan membunuhmu? Salah, aku tidak akan membunuhmu. Karena lawanku terlalu rendah untuk membunuh tertarikmu. Aku mengarahkan pedangku padamu. Dan aku hanya ingin berpura-pura untuk keluar. Hobbs dipenuhi gigi. Merasa malu. Dia mengancam Omi untuk tidak melakukan apapun secara sembarangan. Tetapi dia tidak berharap Omi mengatakan bahwa lawannya terlalu rendah. Dia bahkan tidak tertarik untuk membunuh. Hobbs merasa bahwa dia berdebar karena meningkatkan statusnya. Dia terlalu malu di mata Omi bahkan tertarik untuk membunuhnya. Omi, hitung kamu. Hobbs mengipasi, memutar dan terbang menjauh. Sayang, saudara laki-laki Hobbs, Holly, berteriak mengejarnya. Dia baru saja begitu vokal untuk membalas dendam. Dan tiba-tiba, asapnya hilang. Omi melihat kembali kedua lainnya, Enzi dan cacing tanah, dan berkata, sekarang kamu tahu. Itu adalah hadiah terbesar yang tidak aku bunuh kalian hari itu. Enzi dan cacing tanah sama-sama gemetar. Omi bahkan telah membantu saudara laki-laki Holly. Mereka dan Omi. Tidak hanya mereka tidak pada level yang sama. Mereka tidak berada pada level yang sama sekali. Omi sangat kuat. Membuangnya sudah menjadi hadiah. Jika tidak, bunuh saja mereka. Gulung, Enji dan cacing tanah sama-sama terbang dalam momen abu. Long Tian yang memandang Omi seolah-olah dia tidak mengenalinya sedikit pun. Dalam waktu kurang dari sebulan, Omi benar-benar tumbuh begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat. Dan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan kehadiran yang mengesankan yang memandang dunia rendah membuatnya sedikit takut untuk menyebut dirinya senior di depan Omi. Omi benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam unifikasi awal, yang seperti mitos di hati para siswa internasional. Tidak jauh dari sana, 2 pembangkit tenaga listrik Unity Realm tengah diam-diam memandang Omi. Itu adalah Yi Tianxing dan istrinya. Tianxing, saudara tangmu ini benar-benar mendalam. Dia sepertinya belum melangkah ke alam persatuan. Tapi dia bahkan rentan terhadap Hobes dari alam persatuan. Istri Yi Tianxing yang Huan berkata. Yi Tianxing mengangguk. Ya, saya terkejut melihatnya hari ini. Hanya sebentar sejak saya melihatnya. Namun dia sangat berubah. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa Omi tahu teknik daya mengisap? Pada saat itu, saya merasa bahwa masa depan saudara Tang tidak dapat diprediksi. Jadi saya berhubungan baik dengannya lebih awal. Tetapi sekarang tampaknya benar-benar ada tren. Kalau begitu mari kita undang dia makan malam-malam ini.
Seperti yang kupikirkan, di Heavenly Star Plaza, Wanderlust terbang di depan Omi. Saudara Tang, kamu benar-benar mengejutkanku. Senior Long terlalu terprestasi. Saya akan kembali dulu jika yang lainnya baik-baik saja. Omi tampak seolah-olah dia akan pergi. Long Tianya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak. Menyaksikan Omi terbang menjauh. Lang Tianya tidak tahu harus berpikir apa di dalam. Apa yang kamu pikirkan? Yi Tianxing terbang ke sisi Wanderlust dan bertanya sambil tersenyum. Yi Tianxing, kamu melihat apa yang baru saja dilakukan Omi, kan? Benar, apa sebenarnya asal-usul Omi? Sebuah distrik di puncak kesempurnaan agung bawaan. Dia mengalahkan Hobes pada tahap awal alam persatuan dengan mudah. Baik, dia memiliki bakat yang menakjubkan atau dia memiliki cara yang menakjubkan. Yi Tianxing berkata, Omi memiliki keduanya. Tidakkah kamu lihat? Baru saja ketika Omi bergerak, momentum itu. Jelas bahwa pemahamannya tentang niat pedang mencapai titik di mana dia tidak memiliki pedang di tangannya. Dan meskipun saya tidak melihatnya melakukan seni bela dirinya, saya yakin bahwa seni bela dirinya setidaknya adalah kekuatan kelas 13. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.